Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Delawanti bersama teman saya Wildan Puadi Ahmad. Di sini akan menjelaskan materi tentang proses belajar dan pembelajaran Al-Quran Hadis. Perlu kita ketahui bahwa definisi pembelajaran yaitu proses interaksi yang direncanakan antara pendidik, peserta didik, sumber belajar dalam lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, proses ini tidak hanya bertujuan agar peserta didik bisa memahami ayat maupun hadis, tetapi bertujuan agar mereka juga bisa mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 teori pembelajaran. Yang pertama, behavioristik, yaitu siswa belajar melalui pembiasaan. Misalnya, membaca Al-Quran dengan tartil. Kedua, kognitif, yaitu siswa memahami makna ayat maupun hadis, jadi bukan sekedar menghafalnya. Ketiga, yaitu konstruktivistik. Siswa bisa mengaitkan ajaran Al-Quran dan hadis dengan pengalaman maupun permasalahan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Ada faktor-faktor yang menentukan keberhasilan aktualisasi pembelajaran Al-Quran hadis. Pertama, faktor internal siswa, seperti minat, bakat, motivasi, dan kesiapan belajar. Jadi semakin tinggi motivasi siswa dalam mempelajari Al-Quran hadis, maka mereka akan semakin mudah memahami dan mengamalkan isinya. Yang kedua, yaitu kompetensi guru. Guru harus menguasai materi dengan baik, khususnya materi Al-Quran hadis. Kemudian memiliki kemampuan mengajar dengan baik, serta mampu menjadi teladan untuk peserta didiknya, baik dalam sikapnya maupun akhlaknya. Kemudian yang ketiga itu ada lingkungan belajar, seperti suasana kelasnya, madrasahnya, kemudian juga keluarga sangat berpengaruh. Jadi, jika lingkungan mendukung, maka siswa akan lebih mudah mempelajari materi Al-Quran dan hadis. Yang keempat, yaitu kurikulum dan metode pembelajaran. Jadi, materi harus relevan, metode yang digunakan harus menarik, seperti diskusi, praktik, atau pembelajaran berbasis masalah. Sehingga siswa tidak hanya menghafal Al-Quran dan hadis, tetapi juga memahami serta mampu mengamalkannya. Kemudian terdapat komponen-komponen kunci dalam pembelajaran. Nah, komponen ini saling berkaitan sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi yang ingin dicapai siswa, seperti mampu membaca dan menghafal Quran, memahami dan juga mengamalkan kandungan isi Al-Quran dan hadis. Yang kedua, media dan evaluasi. Guru perlu juga untuk memanfaatkan media pembelajaran, baik yang visual, audio, maupun digital, agar materi lebih mudah dipahami. Setelah itu, dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mampu memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai yang dipelajari. Jadi bukan hanya menghafalnya. Saya di sini akan menjelaskan peran guru. Ya, guru berperan sebagai pembimbing yang menginspirasi generasi Qurani. Ya, di sini yang pertama ada fasilitator, motivator, terus juga teladan. Yang kedua, di sini juga dijelaskan yaitu peran siswa. Siswa juga harus aktif dan mandiri dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang pertama di sini ada aktif bertanya, mandiri belajar, berkolaborasi, juga mengamalkan. Ya, jadi setelah diajarkan, terus juga diamalkan. Yang ketiga, di sini ada kegiatan efektif dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Yaitu yang pertama ada tilawah dan tahfiz, diskusi dan kajian, penugasan yang reflektif. Ya. Di sini kesimpulannya apa? Pembelajaran holistik, yaitu pembelajaran Al-Quran hadis mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ya, di sini juga ada sinergi guru dan siswa. Keberhasilan pembelajaran bergantung pada kerjasama aktif antara guru dan siswa. Inti keseluruhan dari materi tersebut itu adalah keberhasilan pembelajaran Al-Quran dan hadis tidak hanya bergantung pada guru sebagai pembimbing, tetapi juga pada keaktifan siswa dalam belajar, didukung oleh kegiatan pembelajaran yang efektif sehingga nilai-nilai Al-Quran dan hadis dapat dipahami serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus di sini juga ada dari hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Disebutkan juga dalam firman-Nya Allah di surat As-Sadd ayat 29, yaitu ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Terus juga di sini yang terakhir disebutkan juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.